tentang film dan propaganda. Rezim Hitler melalui kementerian propagandanya menggunakan media berita dan industri seni sebagai alat penyaluran agenda politik Nazi. Salah satunya adalah melalui film. Tercatat ada lebih dari 70 film yang diproduksi Nazi selama masa Perang Dunia Kedua, dan semua film itu memiliki muatan agenda ideologi Nazi, baik yang ditunjukkan secara terselubung maupun terang-terangan propaganda. Salah satu film propaganda Nazi yang memiliki dampak signifikan adalah film yang berjudul The Eternal Jew yang diproduksi pada tahun 1940. Film tersebut merupakan film dokumenter yang menunjukkan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Yahudi di Polandia yang tinggal di lingkungan kumuh pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam film ini, masyarakat Yahudi tersebut digambarkan cenderung sakit-sakitan dan memilih untuk tinggal dalam kondisi lingkungan yang kotor dan tidak manusiawi. Kita tahu bahwa hal ini tidaklah benar, karena pada kenyataannya masyarakat Yahudi tersebut dipaksa untuk tinggal di lingkungan kumuh itu oleh pemerintah Nazi Jerman pada saat mereka menginvasi Polandia. Namun film tersebut justru menarasikan bahwa masyarakat Yahudi tersebutlah yang memilih untuk tinggal dalam kondisi lingkungan tersebut. Bahkan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi Jerman, mengkomparasikan masyarakat Yahudi tersebut dengan binatang, dan ia berpendapat bahwa mereka perlu dibasmi dari muka bumi karena tidak memiliki kodrat yang sama dengan manusia. Pada akhirnya, film tersebut berhasil menjadi salah satu faktor yang mendorong justifikasi masyarakat Jerman dalam kebijakan kamp konsentrasi dan pembunuhan massal masyarakat Yahudi yang dilakukan oleh pemerintah Nazi Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Jika terus melihat dalam sejarah, terutama pada awal dan pertengahan abad ke-20, dapat ditemukan bahwa penggunaan film sebagai media propaganda politik merupakan hal yang sering dilakukan oleh negara-negara pada masa itu. Mengingat film merupakan media yang dapat direproduksi dan dapat didistribusikan secara luas, menambah daya tariknya sebagai media penyaluran propaganda. Selain itu, tingkat literasi dan intelijen konsumen atau masyarakat ternyata menjadi faktor yang mempermudah para penguasa untuk menyalahgunakan kekuatan propaganda melalui film. Seperti misalnya yang dilakukan oleh negara Uni Soviet pada akhir Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, Uni Soviet mulai melakukan produksi film secara nasional. Hal ini dilakukan karena para pemimpinnya mulai menyadari akan kekuatan film dalam mempengaruhi sikap sosial dan politik masyarakatnya. Seperti yang dikatakan Vladimir Lenin, bahwa dari semua produk seni, bagi kami sinema merupakan yang paling penting. Lenin mengerti bahwa citra visual yang melekat dalam film dapat menjadi penyaluran informasi dan penanaman ideologi yang tepat bagi masyarakat Soviet yang pada saat itu sebagian besar masih buta huruf. Dalam hal ini, film adalah alat yang ideal bagi pemerintah Soviet untuk menyalurkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan kepentingannya kepada masyarakat Rusia. Penyaluran gagasan ini kemudian dapat menyebabkan pembentukan pola pikir dalam masyarakat yang sesuai dengan kepentingan kontrol pemerintah. Tidak hanya itu, propaganda dalam film dapat juga menjadi alat agitasi pemerintah untuk meraih kepentingan politik tertentu. Misalnya pada film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984, yang mana pemerintah Indonesia menggunakan film tersebut untuk menghasut masyarakatnya dengan mendramatisasikan peristiwa G30S dalam rangka menciptakan kebencian masyarakat Indonesia terhadap Partai Komunis Indonesia dan komunisme secara umum. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan menayangkan filmnya setiap tanggal 30 September secara nasional di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah. Terlepas dari akurat tidaknya film tersebut dengan kejadian sebenarnya, film itu berhasil dalam melakukan agitasi yang mana membuat kejadian G30S masih melekat pada kebanyakan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Di masa kini, propaganda politik dalam film masih tetap ada, tapi tidak lagi terang-terangan seperti yang dilakukan pada masa lalu. Mungkin karena pemerintah telah menemukan cara agitasi yang lebih efektif daripada menggunakan film, atau mungkin juga karena masyarakat telah menjadi semakin kritis sehingga mudah untuk menemukan muatan propaganda yang diseratkan dalam film. Namun, apakah benar demikian? Apakah kita memang sudah cukup pintar untuk mengetahui adanya propaganda yang tertanam dalam film ataupun media-media lain? Apakah kita sudah cukup kritis sehingga kita dapat mengendalikan pikiran kita sendiri tanpa kontrol dan hasutan dari pemerintah ataupun pihak yang lain? Aku biarkan kalian yang menentukannya. How can you and I go to the movies?
and pay good money to watch movies like James Bond, who are absolutely unrealistic. And we sit there, we enjoy the movie, and some of us, we really enjoy the movie. And we leave the theater going like, God, what a man! I would like to be more like him, I'd like to walk like him, I'd like to talk like him. I like Bond. Wonder how I could be more like Bond. And then this weird revelation hits you like from nowhere, and you come up with a brilliant idea to walk to a watchmaker's shop. And wow, it just happens to be an Omega watch in that shop that resembles the one that Bond was wearing in the movie. And you pay $10,000 to put that watch on your wrist, and you leave that store feeling more like Bond. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.